bahwa kami memahami atas adanya kenaikan BBM yang diumumkan oleh pemerintah pada hari Sabtu kemarin. Namun menurut kami dari APBD Jakarta itu rasanya terlalu dini, terlalu pagi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Sehubungan kami selama 2 tahun ini tiarap ya karena pandemi, dan saat ini kami baru recovery lagi. Nah, baru recovery, belum normal recovery sudah dihantam badai BBM lagi. Nah, oleh karena itu bahwa kami harus benar-benar saat ini mengencangkan ikat pinggang dalam rangka menjaga roda ekonomi kita. Nah, sehubungan dengan hal tersebut juga kami juga banyak yang dihindari. Kami akan menghindari takut terjadi PHK besar-besaran di sana sini karena ketidakmampuan untuk melakukan usaha, karena harga BBM naik harga sehingga sampai 30%, mau tidak mau biaya produk pun kita akan lebih naik, kos produk akan naik, bahan baku akan naik, bahan pembantu akan naik, terutama di logistik. Nanti mungkin Pak Nofriansyah akan menyampaikan terkait bahan logistik. Kami juga terlibat dengan logistik, pengiriman barang terlibat dengan logistik juga. Oleh karena itu kami saat ini agak ragu untuk melakukan usaha apa, untuk menjalani ke depan seperti apa dengan kenaikan BBM yang melonjak tinggi. Kami sadar juga bahwa memang minyak dunia lebih tinggi, kami sadar juga bahwa kenaikan BBM ini tinggi di pasar dunia juga, tapi kami sangat memprihatin juga dengan kondisi ekonomi di bangsa kita ini, bahwa kami melakukan usaha ini Oke. belum benar-benar recovery, belum benar-benar tumbuh, belum benar-benar bangkit, tapi dihantam badai ini lagi, akhirnya kami down lagi untuk melakukan hal-hal yang signifikan tersebut. Mhm. Kira demikian. Oke, terlalu dini, dianggap terlalu dini oleh Pak, Nurjaman begitu ya, Mas Betul, Teguh, betul. Anda Kami melihatnya berharap seperti apa? sebelumnya kami menyampaikan Apakah memang terlalu dini? paling tidak tahun. Iya, terlalu dini kan kami baru bangkit Oke, tadi. Mungkin kami sarankan kalau tahun depan mungkin agak sedikit longgar, usaha baik kita sudah berjalan, kita sudah mulai bagus lagi, baik baik. sudah stay-nya di jalan gitu loh. Baik, di Apindo Iya, seperti iya. apa? Apa yang mungkin sudah menjadi, strategi begitu ya, karena sekarang sudah dinaikkan. Peningkatan harga di end user apakah memang juga sudah masuk ke dalam, pola penyesuaian itu? Pastinya begitu ya, walaupun mungkin masih ada ketersediaan bahan baku dan lain-lain. Tapi Anda melihatnya seperti apa nih Pak Nurjaman? Pak Nurjaman? Halo, ya. Ya, Saya silakan setuju Bapak. dengan disampaikan dengan Pak Noprisal bahwa kita harus jalan seiringan antara makro dengan mikronya. Nah, makro ini harus melibatkan pemerintah tentunya yang harus luar biasa mencari situ. Nah, di sisi mikro Pak Noprisal bisa melakukan hal-hal yang lebih bisa dihilangkan di tempat kami gitu kan. Tapi sisi makro yang paling utama yang harus digarapkan oleh pemerintah tentunya. Tapi di sisi lain bahwa kenaikan BBM ini adalah sangat-sangat bergantung kepada kelangsungan usaha kami. Misalnya di sisi logistik, kalau pada perusahaan mungkin tidak menaikkan logistik, kami juga bisa bertahan harga, tidak menaikkan lagi kenaikan harga ya. Mhm. Bisa saja begitu. Misalnya Pak Saling Noprisal, oke, keterkaitan. oke tidak menaikkan, tidak buat struktur lagi untuk kenaikan angkutan, kami bisa bertahan. Contoh kemarin dari retail mengatakan bahwa kami tidak akan menaikkan harga selama produk tidak naik. Ya jelas, kami juga tidak akan naikkan harga produksi kami asal bahan baku kan naik. Nah ini kan vicious circle jadinya ya, Iya. bahan baku naik, logistik naik, semua kan akan terlibat. Nah, saya yang setuju tadi, ini kan barang sudah terjadi, pemerintah sudah mengumumkan, barang sudah terjadi begini, nah paling apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, pemerintah juga harus aware juga kepada kami, dunia usaha ya. Paling tidak apa yang bisa diberikan, subsidi apa yang diberikan kepada para pengusaha sekarang. Itu mungkin dari makro kebijakan pemerintah, apa yang bisa diberikan kepada kami sebagai pelaku usaha. Karena para perusahaan hanya berpikir sedikit kenaikan logistik, tapi kalau kami berbicaranya di industri, di manufaktur, itu berbicara harga bahan baku, harga bahan pembantu, transportasi, upah buruh. Sebentar Ya. lagi kita bulan November udah mikir upah buruh lagi. Berapa lagi kita harus apa yang bisa dilakukan? Efisiensi apapun yang bisa dilakukan belum bisa terbaca saat ini ya. Tapi oleh karena itu, karena ini barang sudah jadi, ya mau diapakan kembali. Nah, mari kita sama-sama berjalan seiringan untuk membantu agar kami juga bisa melakukan usaha yang selanjutnya, kan gitu Pak kira-kira. Nah, Oke. pola-pola yang lain yang tadi Pak Noprisal bisa sampaikan bahwa makronya mesti dijalankan oleh pemerintah gitu loh. Mhm. Makronya pemerintah. Mikro mungkin di kami lah, ya, kami bisa apa yang bisa efisiensikan. Selama ini kami juga berharap dari pemerintah menekankan jangan sampai terjadi PHK. Mhm. Kalau Ya. kalau harga barang naik, bahan baku naik, bahan pembantu naik, itu akan terjadi. Pasti bahan kami juga akan naik. Begitu kami menaikkan harga, pasti barang tidak akan terjual. Kenapa? Daya beli masyarakat akan berkurang.
Yang Oke. biasa orang beli 10 tinggal beli 5. Biasa orang ngangkut 5 bis tinggal 2 bis. Biasa saya pesan angkutan ke Panevriza 10 tronton tinggal 5 tronton. Ya, Sisa ya, lagi ya, udah nggak terjual lagi karena ya. daya beli masyarakat berkurang. Manakah daya beli masyarakat Baik. berkurang, ekonomi kita akan jatuh juga gitu loh.